Cerita film ini berlatar di Jerman. Diperlihatkan seorang pengacara bernama Michael Berg sedang berdiri di dekat jendela sambil melihat sebuah kereta tram melintas. Pandangannya yang terfokus pada seorang pemuda kemudian membawanya mengingat kisah masa lalunya pada tahun 1958. Tepatnya kala itu adalah masa di mana pasca Perang Dunia Kedua pendudukan Nazi di Jerman Barat. Pemuda dalam tram tersebut adalah Michael sendiri dan kala itu dia baru berusia 15 tahun. Terlihat kondisi Michael sedang tidak baik saat menumpang kereta itu. Dia pun memutuskan turun dari kereta dan berhenti di dekat sebuah gedung apartemen. Kondisinya yang kurang baik itu membuatnya muntah di sana. Tak lama kemudian, seorang penghuni apartemen bernama Hana yang melihatnya langsung membersihkan bekas muntahan tersebut dan selanjutnya mengantarkan bocah itu pulang ke rumahnya. Goodbye. Thank you. Setelah diperiksa oleh dokter, Michael rupanya sedang menderita penyakit sejenis DBD dan mengharuskannya beristirahat selama 3 bulan untuk menjalani karantina. Saat masa karantinanya berakhir, Michael pun langsung mengunjungi Hana di apartemennya sambil membawa bunga untuk menyampaikan rasa terima kasih karena Hana pernah menolongnya. I brought you these flowers. Put them over there in the sink. Di sana, Hana awalnya cuma menanggapi bocah sekolahan itu dengan biasa saja. Namun tak lama kemudian, Hana mulai tertarik padanya setelah Michael bilang kalau dirinya senang membaca. I would have come earlier, but I've been in bed for 3 months. Oh no, I've never been sick before. I couldn't even be bothered to read. Pada momen itu juga secara tak sengaja Michael melihat Hana sedang berganti baju. Dan karena terpergok, bocah itu pun langsung kabur dari tempat itu. Keesokan harinya, usai mengetahui Hana bekerja sebagai kondektur kereta, Michael pun kembali mendatanginya ke apartemen dengan alasan ingin meminta batu bara untuk bahan bakar di rumahnya. You can fill them and bring them up. Di sana, Hana yang melihat bocah itu kotor karena debu batu bara lantas menyuruhnya mandi. Meskipun awalnya Michael agak sedikit canggung dan malu-malu, namun pada akhirnya dia pun menuruti Hana dengan berendam di bathtub. Sesaat kemudian ketika akan memberikan handuk, secara tak sengaja Hana pun melihat bocah itu tanpa busana dengan suguhan singkong uratnya yang rada layu. Kemudian entah kenapa Hana jadi terbawa suasana, sehingga dia pun mengajak Michael untuk mencici apem legend Titanic-nya tersebut. Semenjak merasakan apemnya Hana secara gratis, rupanya itu membuat Michael sangat bahagia dan semakin ketagihan. Dia pun selalu minta jatah pada Hana sepulangnya sekolah, dan adegan tersebut terus saja mereka lakukan hampir setiap harinya. Dalam melakukan adegan kenikmatan itu, tampak Hana sangat ahli membimbing Michael dengan berbagai teknik yang baik dan benar. Sampai pada suatu hari, Hana yang menyadari bocah tersebut mulai kebablasan lantas memberi syarat sebelum mereka melakukannya lagi. Hana meminta Michael untuk membacakannya sebuah cerita terlebih dulu dan setelah itu dia baru boleh mencicipi apemnya. Michael pun tak menolak persyaratan itu karena baginya membaca juga adalah hobinya. Berbagai buku cerita yang bernuansa romantis yang berakhir perpusrengan pun Michael bacakan buat Hana. Sehingga momen itu memberikan pengalaman berharga buat Michael untuk menjadi lelaki dewasa sejati. Meskipun terkadang di tengah kebahagiaan itu, pertengkaran juga mewarnai hubungan mereka. Tapi keduanya berusaha merendahkan ego masing-masing dan mencoba keluar dari zona tersebut. Keduanya juga sesekali berjalan-jalan ke sebuah desa sekitar dengan bersepeda untuk mencari suasana baru. And that thing is love. Di sebuah kantin, keduanya pun berhenti untuk makan siang. Di sana, saat disodorkan menu makanan, terlihat Hana seperti kebingungan. Sehingga dia pun menyuruh Michael saja yang memesan makanan yang sama dengan dirinya.
Do you know what you'd like? You order. I'll have what you have. Selepas dari kantin tersebut, keduanya kemudian mengunjungi sebuah gereja tua. Di sana karena terharu mendengar nyanyian kelompok paduan suara, mereka akhirnya memutuskan menyudahi jalan-jalan hari itu dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Meskipun usianya dengan Hana sangat jauh berbeda, namun itu tak membuat rasa cinta Michael jadi redup. Michael bahkan kini sedikit demi sedikit mulai melupakan pergaulan dengan temannya dan memilih menghabiskan waktunya bersama Hana. Suatu hari selepas bekerja, Hana tiba-tiba dipanggil oleh atasannya. Dia memberi kabar bahwa Hana mendapat promosi jabatan dan akan bekerja sebagai staf administrasi di kantor pusat mereka. Menyadari dirinya akan berpisah dengan Michael tampak membuat Hana jadi galau. Kabar itu pun juga terus membebani pikirannya hingga akhirnya tiba-tiba Michael datang yang tentunya untuk meminta jatah hari itu. Namun karena saat itu Hana sedang bad mood, menolak untuk melakukannya dan berusaha menyembunyikan apa yang dia pikirkan dari Michael. Michael yang merasa dicuekin dan melihat sikap Hana yang sangat dingin padanya akhirnya menyulut pertengkaran di antara mereka. Namun karena merasa kasihan dan ingin menghibur Michael yang kebetulan sedang berulang tahun hari itu, Hana pun akhirnya menyuguhkan apemnya sebagai hadiah ulang tahun darinya. Akan tetapi itu ternyata adalah hadiah push rank terakhir buat Michael. Karena di keesokan harinya, Hana memutuskan pergi meninggalkan Michael untuk selamanya. Michael pun tampak sangat sedih saat menemukan apartemen tersebut telah kosong. Dia begitu hampa sembari mengenang pujaan hatinya yang telah mengisi hidupnya dan telah banyak mengajarinya tentang dunia bercocok tanam. Sejak saat itu, Michael pun jadi penyendiri dan itu dia jalani dalam hidupnya selama bertahun-tahun. Bersama beberapa teman satu jurusannya, Michael kemudian diajak oleh dosen pembimbingnya untuk menyaksikan persidangan kasus pembunuhan 300 wanita Yahudi. Dalam sidang tersebut, sebanyak 6 orang wanita didakwa sebagai pelakunya, yang mana salah satu terdakwa tersebut ternyata adalah Hana. Michael pun begitu kaget dan cuma tertegun setelah mengetahui wanita pujaan hatinya terlibat dalam kasus tersebut. Dia bersama 5 terdakwa lainnya dituduh telah melakukan kejahatan kemanusiaan. Mereka telah dengan sengaja membakar 300 wanita Yahudi di dalam sebuah gereja. Saksi kunci peristiwa tersebut adalah seorang wanita bernama Ilana yang seorang penulis buku. Dalam bukunya, Ilana menceritakan bagaimana dia dan ibunya yang berhasil selamat dari peristiwa mengerikan tersebut. Buku Ilana itulah yang mencuat dan disoroti publik sehingga kasus tersebut kembali diungkap. Have already been read out in court. Ilana Martha. It's by a survivor. She was with her mother. You're familiar with this book? Tidak seperti terdakwa lainnya yang menyangkal, dalam menyampaikan keterangannya, Hana rupanya dengan terang-terangan membenarkan semua yang diceritakan dalam buku Ilana tersebut. Namun dia mengaku kalau semua yang dia lakukan atas perintah pimpinan penjaga saat itu. Dia dan 5 terdakwa lainnya hanya anak buah yang diperintah memindahkan calon korbannya ke dalam gereja dan nggak tahu kalau mereka akan dibunuh. Namun dalam persidangan itu Hana terus disudutkan karena hakim tetap mengacu pada kesaksian Ilana yang ditulis dalam bukunya. Di buku itu Ilana juga mengungkap bahwa Hana selalu meminta beberapa gadis dari camp untuk membacakannya cerita. Sementara gadis-gadis yang dianggap lemah dia pindahkan ke gereja untuk dibunuh. Each of the guards would choose a certain number of. She asked them to join her, and these women read aloud to her. Mendengar kesaksian itu, seluruh hadirin termasuk Michael di persidangan itu pun dibuat tercengang, sehingga memberi kesan bahwa Hana adalah wanita kejam dan berdarah dingin. Keesokan harinya, Michael pun mengunjungi camp tempat di mana kala itu para gadis Yahudi ditahan. Di sana Michael mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa wanita yang sangat dia cintai dan baik hati itu bisa melakukan kejahatan yang sangat biadab tersebut. Lalu pada sidang berikutnya, hakim menghadirkan ibunya Ilana untuk memberikan kesaksiannya.
Dia mengungkap bahwa kala itu dirinya bersama ratusan wanita lainnya diarahkan untuk masuk ke dalam gereja di sebuah desa. Namun naasnya saat itu serangan dari sekutu membuat gereja tersebut terbakar. Dan kesalahan Hana kala itu tidak mau membukakan pintu gereja sehingga ratusan wanita Yahudi di dalam tewas terbakar, kecuali dia dan anaknya yang berhasil selamat. Namun sebagai terdakwa, Hana berusaha membela dirinya dengan mengatakan bahwa tugasnya bersama 5 terdakwa lainnya hanya sebagai penjaga. Karena saat itu dia tidak ingin para tahanan kabur begitu saja. Dia juga membela diri dengan bilang bahwa keputusan untuk menguncikan para tahanan adalah keputusan bersama dengan 5 terdakwa lainnya. We were guards. We couldn't just let them escape. It happened so fast. It was snowing, the bombs. We were responsible for them. Akan tetapi, kelima terdakwa lainnya ternyata tidak setuju dengan kesaksian Hana. Mereka dengan kompak justru menyudutkan dan menuduh Hana lah pemimpin mereka yang membuat keputusan tersebut. Situasi di persidangan itu pun sempat gaduh karena kelima terdakwa terus saja mencerca Hana. Sampai akhirnya hakim pun mengeluarkan bukti laporan keputusan yang dibuat para penjaga saat itu dan telah ditandatangani oleh Hana. Lalu untuk memastikan kebenaran laporan tersebut, hakim pun meminta Hana untuk menulisnya kembali di dalam lembaran kosong. Dengan tujuan untuk menyesuaikan bentuk tulisan Hana dengan laporan keputusan tersebut, apakah sama atau tidak. Seketika itu, Hana pun langsung tertegun diam, karena faktanya baru diketahui ternyata Hana tidak bisa membaca dan menulis. Demi menutupi rasa malu dan kekurangannya, Hana pun dengan terpaksa akhirnya mengakui bahwa dialah yang membuat laporan tersebut dan bersedia bertanggung jawab atas kematian 300 wanita Yahudi dalam kebakaran kala itu. Hana lebih memilih menjaga martabatnya dan siap menghadapi ancaman hukuman yang lebih berat daripada kelima terdakwa lainnya. There's no need. I wrote the report. Usai persidangan itu, Michael lantas berkonsultasi pada dosen pembimbingnya atas kasus yang menimpa Hana. Michael bilang kalau dia mengetahui sedikit informasi tentang terdakwa bernama Hana. Dia sangat yakin informasi itu setidaknya akan bisa meringankan ancaman hukuman buat terdakwa. Setelah mendengarnya, sang dosen pun menyarankan agar Michael sebaiknya menemui dan membicarakannya dengan Hana. Karena bagaimanapun benarnya fakta tersebut, kalau terdakwa memang lebih memilih mengaku, maka tetap itu tak akan berarti apa-apa. Michael pun kemudian pergi ke penjara untuk menemui Hana. Namun entah kenapa saat tiba gilirannya di tengah perjalanan menuju ruangan besuk, Michael justru membatalkan niatnya karena tak sanggup lagi bertemu dan membuka luka lama yang telah dia kubur dalam-dalam. Michael pun kemudian memutuskan pulang dan menemui teman gadis satu kampusnya bernama Angel yang memang telah lama menyukainya. Di sana, dia pun melepaskan beban pikirannya dengan bersenang-senang bermain kuda lumping bersama Angel. Keesokan harinya, dengan perasaan begitu hampa, Michael kembali ke persidangan untuk mendengarkan hasil keputusan hakim buat para terdakwa. Semua pengunjung pun bergemuruh meneriaki Hana saat masuk ke ruangan sidang. Hana saat itu telah dicap sebagai monster oleh publik dan harus bertanggung jawab atas kematian 300 wanita Yahudi yang tak berdosa. Hakim kemudian membacakan keputusannya, yakni menghukum Hana bersama 5 terdakwa lainnya dengan pasal yang berbeda. Yang mana kelima terdakwa dihukum dengan 4 tahun penjara, sementara Hana dihukum dengan penjara seumur hidup. Court finds guilty the defendant Hannah Schmitz to imprisonment for life. 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1976, terlihat Michael sudah menjadi pria dewasa, telah menikah dan mempunyai seorang anak gadis berusia 5 tahun. Mereka melakukan perjalanan pulang dan itu merupakan pertama kalinya Michael kembali lagi ke kampung halamannya setelah ayahnya meninggal. Terlihat Michael begitu berat mengungkap alasannya pada sang ibu yang kini sudah menua dan masih tinggal di rumah mereka. Michael kemudian memeriksa kamar lamanya dan menemukan buku-buku yang dulu sering dia bacakan buat Hana.
Lantas seketika itu dia pun mengingat Hana, wanita yang pernah membawanya mengenal dunia perpusrengan. Michael akhirnya sadar bahwa dia perlu untuk membalas semua kebaikan Hana. Dia pun mulai mengirimkan Hana beberapa buku serta rekaman suaranya membaca buku-buku itu untuk menghibur Hana di penjara. Sejak saat itu, Hana pun bisa merasakan suasana baru di selnya, mendengarkan suara Michael bercerita dari kaset-kaset yang dia putar. Michael sendiri secara rutin menghabiskan waktunya memproduksi suara rekaman ceritanya dari berbagai buku, dan rutin mengirim bingkisan kaset-kaset tersebut buat Hana di penjara. Sampai pada akhirnya, tahun demi tahun berlalu, itu membuat Hana jadi terinspirasi untuk mau mengenal huruf dan tulisan. Hana kemudian meminjam buku favorit yang sering Michael bacakan dulu dari perpustakaan penjara. Lalu dipandu rekaman suara Michael, Hana pun mulai belajar dan menghafal huruf serta kata demi kata dari buku tersebut. Beberapa tahun kemudian, Michael mendapat kiriman sebuah surat di kantornya, yang mana tulisan surat tersebut seperti tulisan anak-anak yang menyatakan bahwa dia sangat senang dengan kiriman Michael. Michael pun sadar kalau itu ternyata dari Hana, dan dia begitu senang karena kini Hana sudah bisa mengerti baca tulis. Namun di benaknya Michael justru mengkhawatirkan hubungan mereka akan menjadi semakin erat. Michael rupanya nggak mau itu terjadi sebab kondisi mereka kini sudah tidak memungkinkan lagi. Michael pun akhirnya memutuskan berhenti mengirimkan Hana kaset-kaset rekaman suaranya dan berusaha menjauhinya meskipun Hana terus mengiriminya surat-surat buatnya. Singkat waktu, tepatnya di tahun 1988, Michael mendapat telepon dari petugas penjara yang mengabarkan bahwa masa hukuman Hana di penjara akan berakhir. Petugas itu bilang kalau Hana memperoleh potongan masa tahanan karena perilakunya yang baik. Dia pun meminta Michael menemui Hana karena cuma Michael satu-satunya orang yang Hana kenal. Michael diminta untuk membantu Hana agar bisa beradaptasi di tengah masyarakat di masa transisi sebelum dia dibebaskan. Mendengar itu, Michael pun bersedia dan keesokannya dia pun menemui Hana di ruang besuk tahanan. Di sana, Michael pun terlihat sangat terharu melihat pujaan hatinya yang dulu cantik, kini telah menjadi wanita tua dengan kulit wajah yang keriput dan rambutnya yang sudah mengurang. Mereka akhirnya bisa bertemu lagi setelah puluhan tahun berpisah. Di sana Michael mengatakan dia sudah mempersiapkan tempat tinggal serta pekerjaan buat Hana dan akan mendaftarkannya dalam komunitas lansia di kota tersebut. Mendengar ucapan bocah yang dulu pernah diajarkan bercocok tanam tersebut, membuat harapan Hana untuk hidup bersamanya pun pupus seketika. Dia pun menyadari posisinya saat ini yang tak pantas lagi buat Michael. Setelah cukup lama ngobrol tentang berbagai kisah masa lalu Hana, terutama terkait masalah kejahatannya terhadap 300 wanita Yahudi tersebut, rupanya disimpulkan Hana tak ada rasa penyesalan sedikit pun dan memiliki empati buat para korbannya. Michael yang mendengarnya pun cuma bisa diam dan akhirnya memutuskan menyudahi kunjungannya, serta mengatakan dia akan datang lagi untuk menjemput kebebasan Hana minggu depan. Hana yang merasa terpukul melihat respon dingin dari Michael setelah itu hanya bisa merenung dan berpikir kalau hidupnya sudah tak berarti lagi. Dia pun kemudian mengambil keputusan yang begitu nekat, yakni menggantung dirinya di atas tumpukan buku-buku dari Michael. Seminggu kemudian Michael pun datang ke penjara untuk menjemput Hana. Namun betapa hancurnya hati Michael saat mendengar kabar bahwa Hana telah meninggal gantung diri selepas pertemuan dengannya di minggu lalu. Di sana petugas penjara kemudian memberikan sebuah wasiat dari Hana buat Michael, yakni sebuah kaleng kuno berisi sejumlah uang. Petugas itu bilang Hana ingin Michael memberikan wasiatnya tersebut buat anak para korban yang selamat dalam tragedi tersebut. Michael pun menerima wasiat tersebut dan kemudian langsung terbang ke Amerika untuk menemui anak salah satu korban. Setelah bertemu di sana, Michael pun menceritakan semuanya tentang Hana yang memiliki kekurangan dalam baca tulis. Dia berharap wanita itu mau memaafkan perbuatan Hana atas tragedi di masa lalu tersebut, karena Hana juga telah meninggal.
Michael lantas mengeluarkan kaleng berisi uang wasiat dari Hana itu dan ingin wanita tersebut menerimanya. Namun wanita itu menolak mengambil uangnya dan cuma memilih mengambil kaleng kuno itu saja. Karena benda itu telah mengingatkan dirinya tentang masa kecilnya sebelum tragedi itu terjadi. Sementara uang yang di dalamnya dia minta sebaiknya Michael menyumbangkannya pada organisasi amal buat menghapus dosa yang dilakukan Hana. Di bagian akhir cerita, tepatnya di tahun 1905, Michael mengajak putrinya yang sudah tumbuh remaja dan sangat cantik itu mengunjungi makamnya Hana yang dia kuburkan di dekat gereja, tempat di mana dulu dirinya sering menghabiskan waktu bersama Hana. Dan di sana Michael pun menceritakan putrinya seluruh kisah perjalanan hidupnya bersama Hana, wanita yang pernah menjadi pujaan hatinya.